aren ini adalah salah satu komoditi terbaik, terbesar, nomor 2 setelah rempah dari Sumatera. Oh, dari Sumatera Dari nomor Sumatera. 2 ya? Satu lagi yang perlu kita pahami adalah aren ini hanya ada di Nusantara. Hanya ada di Dia Nusantara. endemik, Prof. Setiap rumah, Setiap ada, kafling, setiap jadi setiap kafling ada tapak untuk rumah, bisa bangun rumah. Terus juga ada 4 sampai 6 batang aren dikelilingi dengan tanaman pinang. Jadi di kampung saya itu ada Payakumbuh namanya, ada kampungnya Mudia namanya. Dia punya 5 apa 6 batang. Dan dia punya anak 5. 5-5-nya itu S2, Bro. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun jumpa lagi sahabat Anbisayum Institute dengan kita ya, tim Anbisayum Institute untuk membahas berbagai isu-isu yang menarik dan up to date. Nah, gitu. Sore ini bersama kita sudah hadir, kalau saya bilang ini anak muda yang tahu dan mau. Nah, ini keren ini ya. Selamat sore Adinda. Siap, Yudhistira, sore. Sore, Prof. Adinda Yudhistira ini lebih dikenal sebagai praktisi properti produktif. Wah, Iya. ini posisi yang keren banget nih. Kita bisa belajar banyak bagaimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari properti yang kita miliki ya, begitu ya Adinda ya. Iya. Selamat datang. Meningkatkan value. Meningkatkan value manfaat. dan pasti juga meningkatkan margin profit juga ya. Margin profit ya. Oke, sahabat Anbisayum Institute, sore ini kita akan coba bincang-bincang salah satunya terkait dengan potensi pengembangan tanaman aren di Provinsi Lampung. Iya, betul. Iya, terima kasih deh Adinda Yudhistira sudah datang. Kita tahu tanaman aren ini bukan lagi tanaman yang aneh buat kita, khususnya di Lampung ya. Kita mengenal betul pohon ini. Bahkan kalau dari ceritanya orang Lampung dulu jauh lebih mengenal gula aren daripada gula putih. Bener banget, Bro. Karena emang sejarahnya dulu mereka justru moyang kita nggak kenal gula putih, Bro. Gula putih itu masuk ketika revolusi industri kan, Prof. Oke, ya betul. 1830, 1850 Lampung masuk 1910, Bro. Oke. Industri gula putih. Jadi kalau kita juga, saya jadi ingat ini cerita dulu Adinda, kalau saya pulang ke kampung, gitu ya. Di kampung itu kan memang tidak ada gula putih, agak sangat susah sekali lah. Hanya mungkin seminggu sekali ada kapal yang datang lewat sungai Tulang Bawang itu ya, yang menjual garam, menjual gula putih. Kapal trading ya, Pak ya? Kapal trading yang keliling itu dari Kota Bumi mau ke Menggala, dia singgah di kampung-kampung yang ada di pinggir sungai. Betulan saya asalnya dari Tulang Bawang mudik gitu ya. Nah, pada saat itu kita sangat tergantung dengan tanaman aren ini. Makanya orang Lampung kalau minum kopi itu ada yang dikenal dengan namanya kopi lahang. Kopi lahang itu adalah kopi yang diseduh dengan air nira gula aren. Nira gula aren itu apa ya? Air panas. Air aren yang masih diambil dari batangnya. Nira itu aren yang dipanaskan. Tidak dipanaskan, langsung itu saja. Kemudian dipanaskan di kompor, setelah mendidih langsung diseduh jadi kopi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga orang Lampung biasanya minum kopi namanya kopi gigi. Kopi gigi itu minum kopinya kopi pahit, tapi sambil minum kopi itu dia menggigit gula aren. Maka namanya kopi gigi.
Samarinda. Nanti kita cerita, ini juga salah satu produksi kerennya Nono Tasen ya, ada namanya kopi susu gula aren. Rasanya nggak usah ditanya lagi, nanti kita coba lagi. Oke, gitu. Adinda Yudhistira, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit bagaimana gula aren ini. Baik, Prof. Jadi memang seperti tadi kita sudah singgungnya sedikit sejarah. Jadi sebenarnya justru sekarang ini, Prof, kondisinya gula aren itu asing bagi mulai dari milenial sampai Gen Z sampai Gen Alpha. Sekarang tuh mereka udah merasa asing. Sementara generasi di atas kita itu dulu taunya memang gula aren. Karena memang di kampung itu ya pemanis terbaik ya gula aren. Iya, sehat ya. Sehat banget. Nah, jadi memang itu yang kita sebagai penggiat ya, penggiat praktisi juga berharap bahwa kita bisa bangkitkan kembali masa-masa kejayaan gula aren. Nah, perlu kita juga pahami teman-teman semua, aren ini adalah salah satu komoditi terbaik, terbesar, nomor 2 setelah rempah dari Sumatera. Oh, dari Sumatera nomor 2 ya? Jadi sebelum revolusi industri itu dulu, Belanda itu datang ke Indonesia, mereka ngumpulin gula aren kita, terus dibawa trading ke Eropa, ke Afrika. Nah itu. Nah, sekali lagi, satu lagi yang perlu kita pahami adalah aren ini hanya ada di Nusantara. Hanya ada di Nusantara? Dia endemik, Prof. Oh, tumbuhan endemik. Jadi nggak ada di endemik. Afrika, di India nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di Katulistiwa, di Nusantara. Dan Malaysia rasanya ada. spesifik ya? Spesifik. Okay. Spesifik. Nah, palem, dia kan keluarga palem-paleman. Keluarga palem-paleman yang spesifik, yang endemik, yang ada di Nusantara itu aren. Nah, gitu. Sejarahnya sedikit. Jadi Adinda ini dan kawan-kawan ini kan sekarang sedang mendorong ya revitalisasi gula aren di Indonesia ya. Iya, membantu teman-teman agar lebih lebih aware ya, Prof ya, terhadap komoditi yang sebenarnya kita punya dan itu potensinya sangat besar. Sangat besar gitu. Jadi kita sebagai praktisi, kita juga sebagai penggerak buat teman-teman yang aktif ya, yang aktif di kampung-kampung itu mengelola atau memanfaatkan komoditi aren ini. Nah, itu yang kita pengen semangat membangkitkan itu, terus kita bangun kebangkitan ekonomi umat ini basisnya mulai dari aren. Mungkin kalau bisa Dinda kasih contoh success story yang sudah dilakukan di mana itu gitu. Oh ya. Jadi memang karena memang konsentrasi kami itu di properti produktif ya, Prof ya. Jadi kita itu awalnya sekali itu praktisi properti, Prof. Jadi sebelum pandemi, 4-5 tahun sebelum pandemi itu kita aktif di properti ya, buat rumah, buat kaflingan ya. Nah, berjalannya waktu kita ketemu sama profesornya aren ya, ketemu sama ahlinya aren, terus juga iseng-iseng jalan ya keliling Riau, Medan ya, Sumatera Barat, ketemu sama petani-petani aren, sama penggiat-penggiat aren. Nah, kita coba untuk mengkombinasikan properti sebelum COVID itu kondisi lesu. Jadi kita coba berpikir gimana caranya properti ini jadi semangat lagi gitu. Jadi kita coba konsep perumahan yang dia ada halaman ditanami dengan aren, dengan kurma, dengan pinang. Kita memulainya di Pekanbaru, Prof. Pekanbaru. Terus juga teman-teman kalau yang kurma, properti produktif ini yang kurma itu ada di Riau, juga ada di Kabupaten Kampar. Terus juga di Bogor, Tangerang, Kampung Kurma itu ya. Nah, itu salah satu ide, pengembangan dari ide gimana caranya properti ini jadi produktif. Jadi ditanami dengan tanaman-tanaman produktif. Nah, kami itu ngambil komoditi utamanya adalah aren, Pak. Karena kami sudah
hampir 2 tahun itu kita keliling riset ke kampung-kampung, ke desa-desa, Sumatera Utara, Riau sama Sumatera Barat. Nah, kita ambillah komoditinya itu. Aren. Aren. Jadi setiap rumah, Setiap setiap kafling ada tapak untuk rumah, bisa bangun rumah. Terus juga ada 4 sampai 6 batang aren dikelilingi dengan tanaman pinang, Bro, sebagai pagar. Oh, iya pagarnya pakai pinang. Iya, jadi 2 tahun pinangnya sudah produktif. Dapat ini juga ya. Terus juga halaman yang kosong sementara arennya bertumbuh kita tanami dengan serai. Kita tanami dengan jahe, rimpang-rimpangan gitu, Bro. Nah, karena dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Dan arennya juga nggak mengganggu rimpang-rimpangan itu. Tumpang sari lah istilahnya. Tumpang sari ya. Iya, benar. Oke. Jadi kaflingnya benar-benar menghasilkan. Mudah-mudahan ide ini bisa kita terapkan juga di Lampung ya, kawan-kawan ya. Jadi nah, ini memang potensi banget ya. Jadi buat teman-teman yang punya lahan ya, nggak perlu gede-gede, 600, 1000 itu sudah bisa kita produktifkan. Artinya kita coba mengadopsi atau menambahkan tanaman yang memang punya potensi luar biasa untuk saya membayangkan dari sini ya, bagaimana kalau ada satu desa, kemudian desa ini ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Oh iya, oke. Lagi panas-panasnya nih, Bro. Iya, lagi panas-panasnya nih ya. Iya, lagi hot-hotnya ini Koperasi Merah Putih inilah yang mengelola tanaman-tanaman aren yang ditanam oleh masyarakatnya. Benar, Bro. Nanti hasil produksi arennya ditampung oleh mereka, diproduksi. Bisa dibuat gula aren, bisa dibuat gula semut, atau mungkin coklat kali ya. Bisa dong. Coklat gula aren kayaknya keren juga ya nggak ya? Bisa, Bro. Pengganti gulanya diganti sama gulanya pakai gula aren, kemudian dan lain-lain sebagainya. Wah, ini keren banget. Gimana nih menurut Adinda? Iya, jadi memang potensi ekonominya sangat tinggi ya, Prof ya. Jadi kalau kita komparasi ya, Prof, antara aren 1 hektar dengan 1 hektar itu kira-kira berapa batang nih, bayang-bayang? Jadi gini, kalau untuk aren itu kita bisa tanam 6 kali 6 atau 6 kali 7, Prof. Oke. Jarak tanamnya. Oke. Jadi 1 hektar itu lebih kurang 250 sampai 275 batang. Oh, banyak juga ya. Banyak, Bro. Lebih banyak dari sawit ya? Iya, kalau sawit kan 180, 170 ya, Bro ya. Karena dia kurang lebih dia 9 meter. 8 kali 8 atau 9 kali 9 ya. Oke. Jadi dengan dari populasinya sudah menang ya, Prof ya. Jadi kalau kita compare antara aren sama sawit ini, masa produksinya, lama dia produksi itu lebih berapa lama beda ini produksi kalau aren kalau proses dia tumbuh kembang sampai dia bisa produksi itu kalau 4 sampai 6 tahun, Prof. Tergantung bibit. Tergantung bibit, jenis bibit. Kalau genjah itu lebih cepat, Prof. Yang genjah ya. Iya, genjah. Oke. Kemudian setelah dia mulai bisa produksi sampai dia habis masa produksinya berapa tahun? Bisa 10 sampai 15 tahun, Prof. Ya, hampir sama sawit lah ya. Mirip, Prof. Mirip ya. Kalau sawit bibit-bibit yang baru-baru sekarang ini kan produksinya sudah mulai pendek kan, Prof. Iya. Kalau dulu bisa sampai 50 tahun, Prof. Nggak, sawit, Prof. 20 tahun lah ya. 30 tahun ada di Riau itu ada sampai Riau, 30 tahun ya. Kebayang itu nyengketnya udah tinggi banget. Waduh, panjang banget. Benar. Terus saya udah kandus, punya Prof. kebun sawit yang umurnya saat ini 24 tahun aja. Udah tinggi banget tuh, sudah tinggi banget. Iya, udah sambung 2 ya kira-kira ya. 50 tahun. Udah sambung 2 ya. Iya. Jadi kalau sawit generasi pertama yang ada di Medan itu memang umurnya panjang, Prof. Masih ada sampai sekarang yang generasi pertama. Kurang lebih sama lah 20 tahun ya. Jadi bisa produksi 20 tahun. Lebih kurang 15 sampai 250 batang ya kan. Nah, kira-kira mungkin bisa dikomparatif berapa penghasilannya? Saya kasih gambaran untuk sawit ya. Kalau sawit itu kita sama-sama tahu itu 1 hektar itu kalau yang standar ya 1 hektar 1 tahun itu bisa mendatangkan maaf, Prof. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 1 hektar itu lebih kurang
4,5 sampai 5 juta mungkin ya Prof ya. Biasanya 2 juta, 3 juta kayaknya sih. Iya. Kalau ya, yang oke lah kalau bisa 4 juta bagus ya. Ya, kalau yang kalau di kalau sawit masyarakat itu harganya rendah. Rendah. Jadi kan tergantung harga. Iya, kalau misalnya harga 3 saya kena petani sawit juga jadi tahu juga dikit-dikit 3.000 ya. sampai 4.000-an mungkin masih. Iya, betul. Oke, tapi beda sekarang dengan sawit yang dikelola oleh koperasi atau perusahaan. Iya, perusahaan seperti ya. Sinarmas itu kan itu harganya memang mahal ya dari mereka. Nah, kalau aren sendiri gimana? Kalau aren sendiri ini dia hasil niranya itu kita bisa grading produksinya, kita mau fokusnya apa. Mau kita ambil nira segarnya, mau kita ambil gula cetak, gula semut, atau kita ambil bioetanol. Oke. Nah, ini tergantung industri mana yang mau kita sasar. Nah, keempat poin tadi itu luar biasa. Ada pertama niranya aja, jadi minuman segar. Gula cetak. Ya, ada gula semut sama bioetanol ya. Nah, jadi mungkin kita ambil untuk yang paling mudah aja, yang paling kecil gula aja. Cetak aja kali ya, Prof ya. Tapi ini hasilnya nggak kecil nih, Prof ya. Yang gampang-gampang aja. Saya kasih gambaran nih. Jadi untuk 1 hektar, 1 hektar itu sekitar 250 batang, 275 batang. Nah, itu kita bisa menghasilkan sehari itu aren itu kalau bibit yang kita ambil dari Bengkulu atau yang diambil dari Sumbar itu bisa sehari itu 10 sampai 15 liter. 10 sampai 15 liter. Iya, 2 kali ambil. Pagi dan sore ya. Pagi dan sore. Kalau pagi itu lebih kurang 8 sampai 10 liter. Ya, kalau dibiarin semalam. Tapi kalau siang itu sekitar 5 liter. 5 liter. Oke lah, katakanlah 10 liter lah ya. Kita ngomong 10 liter dulu lah, Bro. Iya, jadi 10 liter kita punya sehektar itu 270 batang ya, lebih kurang. Terus juga setahun itu masa produksinya itu lebih kurang 280 sampai 300 hari, Bro. Katakanlah 250 hari lah ya. Iya, 250 hari gitu. Jadi kalau kita hitung, kita kali-kaliin itu satu tahun itu kita bisa kumpulin sampai 900.000 liter. Oh, 900.000 liter ya, 1 hektar. Lebih kurang. Terus kita 1 liter itu kita kalikan dengan sekarang itu nira itu kalau di pasaran nira fresh itu kalau di Riau ya Prof ya, itu 12.000 sampai 15.000. Oh, iya. Kalau misalnya katakan 10.000 lah. Kita ngomong 10.000 aja, Prof. Kita ngomong 10.000 aja. Kali 900.000 tadi ya. Ada 9 M. Wah. Oke. 1 hektar kawan-kawan itu bisa menghasilkan 9 miliar. Ya bisa banyak-banyak kita kalau mau sukses kan. Terus kita ambil pesimisnya aja. 30% saja, Prof. Iya. 30% aja yang produk. 3M. Ada 3M, Prof. Setahun. Dan katakan 1M lah ya setahun nih ya. Jelek-jelek gitu boleh, Prof. Kita hitung boleh. Nah, kalau hitungan kami di lapangan itu kalau penghasilannya sekitar 2M ya, Prof ya. 2M. Itu penderes itu gajinya UMR, Prof. Udah dapat bonus, dapat BPJS, kita bisa alokasikan itu. Betapa sejahteranya. Luar biasa. Pekerjanya, Prof ya, kita nggak mudah-mudahan ini bisa didengar ini oleh masyarakat. Oh iya, didengar oleh pebisnis juga, Prof, harapannya. Betul. Jadi mereka bisa aware, mereka bisa lihat potensi yang ada di lapangan. Ini Adinda, video ini nanti akan saya kirim ke Koperasi Merah Putih yang ada khususnya di daerah tempat saya, Tulangbang Barat. Mudah-mudahan nanti saya ingin nih Adinda bisa sama-sama dengan saya di kita boleh kita coba ke sana, mensupport mereka, mensupport teman-teman di lapangan, masyarakat di lapangan. Ayo kita semangat lagi karena Prof kita di Riau itu antusiasnya tentang aren itu sangat bagus ya, Prof ya. Jadi di Riau itu ada sekolah deres, Prof. Oke. Ada pembibitan. Oke. Ada profesornya aren di Riau. Ada doktornya aren di situ. Bisa kita undang ke sini ya. Jadi artinya kita sudah cukup sebenarnya. Tinggal kita geser knowledge ini dan kita distribusikan kepada teman-teman di lapangan.
Ini bagus, terutama saya yakin nih seperti wilayah Lampung Barat kan. Lampung Barat ini kan sangat terkenal dengan gula arennya ya, Lampung Barat, pesisir barat. Jadi kalau didorong menjadikan komoditas utama wilayah itu, saya kok jadi optimis nih masyarakat kita harusnya ya. optimis banget, Prof. Kenapa? Karena saya yakin di lapangan itu sama kayak di kampung saya lah. Itu banyak banget pohon-pohon aren itu yang tersebar di perkampungan itu saja, tidak dideres gitu loh. Tidak dideres. Iya. Dan itu dia tumbuh terus, berkembang terus secara natural. Dinaikkan lagi nilai tambahnya. Tidak nira, tapi dijualnya gula aren. Lebih dapat lagi gitu ya. Naikin gula semut jadi 3 kali lipat, Prof. Gula semut itu di lapangan itu sekarang pasaran 75.000 ya, Prof ya. 60 sampai 75.000 kalau kita beli grosirnya. Iya. Tapi kalau kita beli eceran dari Indomaret grosiran Superindo itu udah 90.000, 120.000 gitu. Nah itu potensinya luar biasa, Prof. Artinya saya belum ketemu komoditi yang hasil panennya itu sefantastis ini, dan itu realistis, Prof. Kita bisa hitung dan itu di lapangan ya memang ketemunya seperti itu. Cuma saat ini hanya kalangan kecil yang bermain. Nah, kami di Riau ada Chinese itu punya 2 hektar cuma, tapi ya anak-anaknya sekolah Singapura, Bro. Keluar negeri ya. Dan dia nggak punya bisnis apa-apa, dia cuma kebun doang. Kalau 2 miliar per hektar per tahun ya. Sekolahnya Singapura. Iya. Terus juga ada yang cerita sukses yang punya aren ya, Prof ya. Jadi di kampung saya itu ada Payakumbuh namanya, ada kampungnya Mudia namanya. Dia punya 5 apa 6 batang. Dan dia punya anak 5. 5-5-nya itu S2, Bro. Dan orang tuanya nggak kerja apa-apa, hanya menderes itu aja. Nyadap aren itu ya. Iya, bener, Bro. 10 liter dapat 1,5 sampai 2 kilo. 1 kilo sekitar 25 ribuan lah kita. Oke, saya kira ini bagus sekali, Dinda, karena memang kami di Lampung ini kan akhir-akhir ini kita banyak menanam komoditas singkong. Oh iya, benar. Kita tahu tahun terakhir ini harga singkong itu bukan lagi turun tapi loncat ya, loncat ke bawah maksudnya gitu. Iya, nyungsep. Ngikut umbinya masuk ke tanah. Iya, langsung ngikut umbinya dia nyungsep semua gitu ya. Benar, Pak. Bahkan saya dengar di bawah 1.000 harga per kilogramnya. Benar banget. Memang cukup prihatin juga, sehingga saya pikir potensi kita untuk gula aren ini sangat mungkin. Mungkin banget, Bro. Kebayang dengan saya kalau misalnya kita bisa mengajak pemerintah desa untuk menanam pohon aren di sepanjang kiri kanan jalan gitu ya. Nah, iya benar. Itu kan selain mengganti, kalau sekarang orang tanam sawit kali ya, pinggir jalan ya. Iya, ini kita tanam aren, benar. Kebayang itu begitu indahnya ya. Waduh, luar biasa. Apalagi kalau ditambah tadi kata Dinda tadi di sisi di tengah-tengah ada batang pinang. Ada pinang, benar, Pak. Sangat produktif, Bro. Iya. Sangat produktif. Betul, masyarakat bisa yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya kebun, dia bisa mendapatkan hasil dari upah menderes aren atau memetik pinang itu ya. Benar, Pak. Benar banget. Wah, ini luar biasa, guys. Jadi nanti nih harapan kita bisa bersama dengan Adinda Yudhistira ini dan mungkin profesor yang dari Pekanbaru sama itu, dokter juga, dokter Selamat ya. Itu bisa kita undang bisa banget, Bro, ke Lampung gitu ya. Kalau dokter Selamat itu beliau sekarang aktif di Bangka Belitung. Kehutanan Bangka Belitung. Terus juga kita punya yang di Pekanbaru itu di kehutanan juga, Prof. Iya. Di Kementerian Kehutanan. Beliau sangat welcome banget, Prof. Dan memang sering diundang beliau. Cuma memang saya melihat ya, saya hampir 3 tahun di Lampung ya, Prof ya. Melihat memang komoditi ini belum ada yang aware. Belum ada yang mengaktifasi ini, Prof. Profesor Admisar yang akan aware ini ya. Nah,
harapannya itu, Prof. Harapannya adalah kita butuh support dari kehutanan, Iya, dari pasti. akademisi, Ya, gitu, Prof. Saya yakin. Jadi kita sebagai aktivis ini, praktisi ini, harapannya bisa disupport oleh akademisi, gitu, Prof. Ya, mudah-mudahan juga ini juga nanti video ini juga ditonton oleh akademisi-akademisi Lampung ya, khususnya di Universitas Lampung. Ya, yang pertanian, punya, perkebunan, gitu ya, Prof. punya jurusan perkebunan, kita Pertanian. punya Polinela. Nah, benar. Kita bisa sama-sama duduk bersama bagaimana menggairahkan atau meningkatkan ekonomi petani-petani kita di Lampung ini. Benar, Gitu. kita edukasi teman-teman petani-petani kita di kampung, di daerah itu, ayo semangat, gitu. Iya, betul. Gitu. Oh iya, ini luar biasa ya. Gitu, Prof. Aduh. Oke guys, ini kita senang sekali ya sore ini. Mungkin nanti nih di akhir mungkin bisa ditempelkan sedikit video-video. Oh iya, ada foto dan video nanti kita bisa cerita share. sukses ya, Iya, cerita kita bisa sukses, share. tanaman gula aren, mungkin juga bagaimana memproduksi dan kalau mungkin juga ada analisis ekonomisnya yang bisa juga. Ada Prof, nanti kita buatkan, ada infografisnya juga. Betul. Nanti bisa dilihat ya, teman-teman supaya ya. Nanti masyarakat ini betul-betul bisa belajar bagaimana melakukan trading emas cair. Lah benar. Kita bilang aja ini namanya emas cair. Ya, Jadi jadi Prof sekarang baru sebut itu tanaman emas cair ya, Prof. Iya. Ternyata ya, Prof, ternyata aren ini memang namanya tanaman emas dulunya, Prof. Saya ini yang nyebutin ya. Saya mau bilang tanaman emas cair. Tanaman ya. emas ini memang Dari ada sejarahnya. Institut ya nggak ya? Iya, ada sejarahnya, Prof. Memang orang dulu bilang ini adalah emas, tanaman emas. Oke, terima kasih Adinda Yudhistira. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu Alhamdulillah. lagi. Kita ngebahas potensi-potensi yang lain. Insya Allah, Prof. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Adinda Yudhistira. Sama, Prof. Saya juga Mungkin senang, ke Prof. depan kita bisa diskusi bagaimana sih investasi properti yang efektif dan lain-lain sebagainya. Siap, Prof. Siap. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Prof. semuanya bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabib pun. Tabib pun. Ya pun.